Perkenalkan, nama saya Putri Mayasari, NIM 2104-3016, Prodi Akuntansi dan BP 21. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, NIM 2104-3052 dari jurusan Akuntansi BP 21. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan lebih lanjut tentang diri saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Putri Mayasari. Saya berasal dari Danmasraya, alumni SMA Negeri 1 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung. Jumlah saudara saya 4 orang, saya anak keempat dari 4 bersaudara, dan saya berumur 19 tahun. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya lebih lanjut. Nama saya Putri Salsabila, biasa dipanggil Caca, asal daerah Tebo, Jambi. Saya adalah alumni dari SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo. Dan saya memiliki 2 saudara. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Umur saya yaitu 18 tahun. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Caca. Apa alasan Caca memilih SMA Negeri 2 Tebo dibandingkan dengan SMA yang ada di Tebo, SMA lainnya ada di Tebo? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Alasan saya memilih SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo sebagai SMA yang akan saya pilih yaitu yang pertama karena SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo merupakan SMA favorit di daerah Tebo atau di Kecamatan Limbo Bujang. Yang kedua yaitu SMA Negeri 2 Tebo merupakan SMA yang dekat dengan domisili saya, yaitu rumah saya sendiri. Mungkin itu aja jawaban dari pertanyaan saya. Ya. Ya, mungkin itu aja. Gimana dengan Putri? Mengapa Putri memilih SMA Negeri 1 Pulau Punjung sebagai SMA yang Putri pilih? Memilih SMA Negeri 1 Pulau Punjung dibandingkan dengan SMA-SMA yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Yang pertama, SMA Negeri 1 Pulau Punjung memiliki jejak prestasi yang lumayan bagus dari SMA-SMA yang lain, dan juga SMA Negeri 1 Pulau Punjung merupakan salah satu SMA favorit di Kabupaten Dharmasraya, dan juga SMA Negeri 1 Pulau Punjung dekat dengan rumah Putri. Sekian jawaban saya. Wow, berarti SMA 1 Pulau Punjung ini merupakan SMA favorit ya di daerah Putri. Iya, Caca. Apakah Caca pernah mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di SMA 2 Tebo? Oke, untuk organisasi atau ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Tebo, selama saya menjadi siswa di sana, saya pernah mengikuti yang pertama yaitu PMR atau Palang Merah Remaja SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo. Terus yang kedua, saya pernah mengikuti pelatihan Paskibraka untuk SMA Negeri 2 Tebo. Yang ketiga, saya pernah mengikuti pelatihan Olimpiade Sains di SMA Negeri 2 Tebo, yang merupakan ekstrakurikuler baru di SMA Negeri 2 Tebo. Dan juga saya pernah mengikuti ekstrakurikuler Rohis, walaupun tidak terlalu aktif di dalam organisasi itu. Banyak juga ya banyak juga ya organisasi yang pernah Caca raih selama masa SMA. Ya, alhamdulillah. Mungkin saya suka untuk mencoba ekstrakurikuler atau organisasi-organisasi yang ada di sana. Mungkin itu dari saya. Gimana dengan Putri? Apakah Putri pernah mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi yang ada di SMA 1 Pulau Punjung? Kalau untuk mengikuti organisasi mungkin saya tidak pernah selama SMA. Tetapi kalau untuk mengikuti lomba-lomba atau ekstrakurikuler yang ada di SMA, saya pernah. Pertama, saya pernah mengikuti lomba lari 100 meter tingkat Kabupaten Dharmasraya, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 3. Dan saya juga pernah mengikuti lomba O2SN
fisika tingkat Kabupaten Dharmasraya. Hanya itu yang pernah saya ikuti selama masa SMA. Wah, bagus ya prestasinya untuk yang Putri raih. Iya, apakah Caca pernah merasa selama di SMA Caca merasa kekurangan teman atau merasa dikucilkan selama di SMA? Untuk merasa dikucilkan atau kekurangan, untuk pertama kekurangan teman. Mungkin Caca nggak pernah ngerasa kekurangan teman. Alhamdulillah banyak juga teman-teman di SMA Caca yang mau berteman sama Caca, mau bergaul sama Caca. Dan untuk masalah dikucilkan, alhamdulillah juga tidak pernah dikucilkan karena Caca memiliki circle atau teman-teman yang alhamdulillahnya positif ke Caca. Jadinya kayak nggak pernah yang merasanya kesepian atau ngerasa nggak punya teman di SMA tuh. Alhamdulillah sih. Wah, enak juga ya selama teman-teman Caca juga memberikan dampak positif kepada Caca dan juga tidak ada yang namanya dikucilkan selama masa SMA. Iya, gimana buat Putri di SMA? Apakah memiliki teman yang fair, teman yang sefrekuensi? Alhamdulillah juga Putri selama SMA nggak pernah merasakan yang namanya dikucilkan atau dijauhkan dari teman-teman, dan Putri akrab dengan semua teman yang ada di SMA. Oh, mantap ya. Baik, selanjutnya Caca kan jurusannya IPA nih di SMA. Kenapa Caca memilih jurusan akuntansi, sedangkan jurusan Caca selama SMA itu IPA? Itu kan linjur dari jurusan yang Caca ambil di SMA. Oke, untuk ceritanya sebenarnya panjang. Secara singkatnya, kenapa Caca pilih akuntansi di masa kuliah dan ternyata dulunya Caca dari IPA, itu singkat ceritanya dulu Caca ingin mengambil PTK atau perguruan tinggi kedinasan, lebih tepatnya STAN. Untuk STAN itu info awalnya harus mengambil UTBK Soshum. Sedangkan Caca dari IPA, jadi Caca nggak kepikiran tuh mau ngambil jurusan apa nih di Soshum, karena dulunya Caca tuh nggak mau ikut UTBK. Jadi nggak ada kepikiran untuk ambil PTN sendiri. Dan setelah Caca menggali info lebih lanjut, ternyata ada nih jurusan Soshum yang masih berkaitan dengan hitung-hitungan. Oh ya, for information, Caca lebih suka hitung-hitungan daripada yang namanya menghafal. Jadi tuh Caca pilihnya akuntansi sebagai jurusan yang ada di masa perkuliahan. Gitu sih jawabannya. Wah, menarik juga ya masa-masa Caca kenapa memilih akuntansi. Iya. Oh iya, ini kan Putri juga dari akuntansi nih ya. Sebelumnya saya belum tahu Putri ini linjur kah atau memang dari jurusan IPS dulunya. Gimana tuh? Apakah Putri linjur atau memang dari IPS? Putri juga linjur sama dengan Caca. Wah, juga linjur nih ya. Gimana tuh? Kenapa pilih akuntansi? Putri memilih akuntansi karena selama masa SMA mungkin Putri udah dikenalkan dengan dasar yang namanya akuntansi dan Putri tertarik dengan pelajaran akuntansi yang dijelaskan oleh guru Putri selama SMA dan cara penjelasannya itu bagus, menarik dan Putri paham dengan materi yang disampaikan oleh guru Putri. Itu makanya Putri memilih jurusan akuntansi saat seleksi SNMPTN. Wow, mantap. Ternyata Putri ini dari SNMPTN nih. Pas mantap. Ya, Caca lulusan apa? Untuk Caca sendiri dulunya
sempat dapat eligible, tapi Caca nggak ngambil SNMPTN, Caca tinggalin tuh SNMPTN-nya, terus ikut SBM, karena memang tujuan awalnya tuh kan ngambil akuntansi tuh memang kejar SBM, jadi ikut SBM, daftar SBM, ikut SBM, dan alhamdulillah lolos di SBM-nya di akuntansi UNP ini. Oke. Kan Caca meninggalkan kesempatan SNMPTN selama di SMA nih. Kenapa sebelum dinyatakan sebagai siswa eligible, kenapa Caca tidak bilang ke guru BK-nya kalau Caca nggak mau ambil jalur SNMPTN? Sehingga kan bisa dikasih ke teman-teman yang lain. Iya. Kalau untuk di SMA sendiri itu untuk siswa eligible memang nggak bisa diganggu-gugat. Siswa eligible itu memang udah perhitungan dari nilai yang kita peroleh atau rata-rata yang kita peroleh. Jadi nggak bisa di SMA saja tuh dihibahkan. Nama kita tuh diundur dengan diganti dengan teman lain. Seharusnya kan kalau keinginan kita mungkin bisa nih digantikan ke orang lain aja gitu kan. Cuman waktu udah dikonfirmasi ke guru BK dan guru penentu eligible-nya itu nggak bisa ternyata. Jadi ya mau nggak mau Caca tinggalin aja dan membuang kesempatan itu. Oke, berarti emang udah strukturnya seperti itu kan nggak bisa digibahkan ke orang lain. Nah iya. Oh iya nih Put, saya juga mau tanya nih. Kan Putri dari Damastraya tuh dan kuliah di UNP. Pasti nggak mungkin dong Putri bolak-balik Damastraya Padang. Jadi gimana? Tinggal sama saudara kah atau tinggal di kos atau gimana? Ya baik, Putri di Padang tinggal di dekat saudara Putri, tapi tidak tinggal di satu rumah atau satu atap gitu. Putri tinggal di kos-kosan yang kos-kosan itu punya saudara Putri. Tujuannya supaya di Padang itu Putri bisa ada yang jagain, yang nanti kalau ada apa-apa bisa ngobrol sama orang kerabat dulu, nggak jauh ke orang tua dulu, kan jaraknya lumayan jauh. Oh iya, mantap ya. Berarti ada yang jagain yang di Padang. Karena kan perantau ya, bisa dibilang anak kuliah yang merantau jauh dari orang tua, jauh dari mungkin kawasan yang bisa ngeliatin. Tapi dengan adanya kerabat, adanya saudara, jadi aman ya. Iya, Caca, betul. Caca kan juga berasal dari Jambi nih. Kalau Putri kan dari Mas Raya lumayan dekat daripada Caca. Sedangkan Caca lebih jauh dari Jambi ke Padang. Nah, Caca sendiri ngekos atau gimana? Iya, Caca juga perantauan nih, juga jauh dari orang tua. Di Padang tuh Caca ngekos, cuman alhamdulillah sebelah kos itu masih kerabat orang tua Caca juga. Dia sebenarnya tuh teman dari papa Caca, cuman udah dianggap saudara. Jadi ada yang ngejagain, ada yang mantau juga dari sana. Jadi alhamdulillah mungkin untuk keselamatan atau untuk ada apa, jika ada apa-apa nanti ada gitu yang bisa kita hubungin gitu sih. Wah, kisah kos kita hampir-hampir sama ya, tinggal di dekat-dekat kerabat gitu. Caca, selama perkuliahan di UNP ini, apakah udah ada ikut organisasi atau gimana? Atau Oh oke. Untuk organisasi alhamdulillah Caca udah ikut UKM PPIPM, dan itu lumayan ya untuk dari pendaftaran, dari pokoknya dari awal sampai akhir menjadi pelantikan itu usahanya udah banyak, udah lama, hampir setahun. Alhamdulillah baru kemarin ini dipelantik sih. Gitu Put. wah, itu tuh organisasinya organisasi fakultas atau organisasi universitas? Untuk PPIPM sendiri itu UKM dalam lingkup universitas.
Kalau Putri sendiri gimana nih? Kan perantauan, pasti nggak mungkin dong kita kuliah, pulang, kuliah kos. Pasti kayaknya perlu nih organisasi. Apakah Putri udah ikut organisasi di UNP? Baik, Putri mengikuti organisasi di Universitas Negeri Padang di Fakultas Ekonomi, yaitu organisasi KEMA. Organisasi KEMA ini hanya organisasi fakultas, tidak organisasi universitas. Dan Putri mengikuti organisasi ini semester 2 ini. Wah, berarti enak nih ya, walaupun cuma di tingkat fakultas, tapi pasti banyak dapat teman, dapat kenalan dengan kakak tingkat yang satu fakultas, dan mungkin bisa banyak benefitnya tuh karena satu fakultas. Oh iya, ngomong pertemanan, gimana nih circle di kuliah sama circle yang ada di masa SMA? Circle masa SMA dengan kuliah itu mungkin jauh berbeda kali ya, soalnya kan kita selama perkuliahan ini tidak sepenuhnya full offline, dan itu pun hanya yang offline hanya satu jurusan saja. Jadi pertemanan Putri hanya dengan orang-orang yang satu prodi saja, yaitu akuntansi. Jadi pertemanan selama masa SMA dengan perkuliahan mungkin jauh berbeda sih. Oh iya, disayangkan ya kita belum tatap muka atau baru mungkin bisa dibilang 2 minggu kemarin ya tatap mukanya. Jadinya mungkin untuk pertemanan sendiri kita masih kurang. Iya, Caca. Bagaimana nih dengan Caca circle pertemanannya selama SMA dengan circle pertemanannya di perkuliahan? Untuk circle pertemanan di SMA sama perkuliahan mungkin nggak jauh beda ya sama Putri karena mungkin eh, perbedaannya tuh mungkin banyak circle Putri di SMA. Kalau di Caca mungkin lebih ke circle-nya itu-itu aja karena dibilang introvert enggak juga, dibilang extrovert enggak juga. Jadi mungkin untuk perkenalan teman Caca itu-itu aja. Untuk di masa kuliah sendiri pun masih sedikit teman Caca gitu kayak ya kita karena satu kelas jadi teman yang kita ketahuin atau teman yang kita temuin itu baru itu aja karena ya kendala dengan offline ini tadi kita masih online untuk saat ini mungkin itu sih. Ya, sayang banget ya di masa kita, masa-masa perkuliahan yang seharusnya di masa-masa perkuliahan ini kita melaksanakannya offline, hanya gara-gara COVID-19 kita mengadakan perkuliahan secara luring. Itu pun sekarang karena ada Omikron, kita melakukan perkuliahan luring lagi, daring lagi. Nah, iya benar disayangin banget nih. Seharusnya kita yang semester awal atau disebut maba, itu tuh kita ngerasain yang namanya pertemanan di masa kuliah, pembelajaran di masa kuliah, kita belajar yang namanya harusnya belajar di kelas, ada dosen, ada interaksi dengan teman-teman, ada interaksi dengan dosen, tapi yang kenyataannya sekarang kita hanya bisa dalam bentuk Zoom, dalam bentuk Meet, yang ya mungkin nggak 100% kita bisa fully gitu, lebih mungkin ada tuh yang lagi Meet atau lagi Zoom, hidupin aja, masukin aja, tapi kita tinggal tidur, atau kita tinggal yang lain. Mungkin itu sih disayangin untuk sekarang ya. Iya, Caca, selama di Universitas Negeri Padang ini, Caca udah pernah mencoba untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di Universitas Negeri Padang ini. Soalnya kan lomba-lomba di Universitas Negeri Padang ini juga lumayan banyak diadakan oleh universitas. Nah ya untuk lomba sendiri baru ini saya ikut juga yang namanya PMW atau pelatihan mahasiswa wirausaha dan juga PKM yang untuk PKM sendiri sebenarnya bukan ajang di universitas, tetapi ajang nasional. Tetapi universitas kita, Universitas Negeri Padang, yang menghandle untuk penguploadan proposalnya sendiri. Dan untuk PMW ini, alhamdulillah untuk proposalnya sudah diupload, tinggal mungkin ada beberapa revisi jika ada revisi.
Untuk PKM sendiri alhamdulillah juga udah diupload dan tinggal menunggu revisi dari Universitas Negeri Padang. Gitu sih. Kalau untuk Putri sendiri, apakah telah mengikuti lomba-lomba yang ada di UNP? Putri juga mengikuti sama dengan Caca, mengikuti lomba PMW. Wah, bagus ya. PMW ini mungkin sebagai ajang awal kita nih, apalagi kita maba ya kan. Kita juga lagi ada mata kuliah kewirausahaan. Mungkin ini sebagai implementasi kita dalam mata kuliah tersebut. Dan semoga aja proposal yang kita upload, proposal yang kita kerjakan mendapat dana atau mendapatkan pendanaan dari Universitas Negeri Padang yang dianggap layak sebagai usaha yang akan kita acu atau usaha yang akan kita buat gitu ya. Iya, amin. Semoga proposal kita lolos ya, Caca. Ya, amin, amin, amin. Ya nih, tadi kan kita juga bahas kalau perkuliahan kita tuh sedang dilakukan dalam bentuk online atau daring nih. Ya, pastinya mungkin online ini kurang kondusif ya. Materinya mungkin kita kurang paham atau materinya kita memang sama sekali nggak paham. Kalau untuk Putri sendiri gimana? Apakah ada ikut materi tambahan atau les di luar tentang materi kuliah kita? Untuk semester 1 dan semester 2 ini, Putri nggak ada untuk mengikuti les di luar. Putri hanya sharing dengan kakak-kakak tingkat dan mencoba memahami materi di YouTube, di Google, dan sosial media yang ada. Soalnya kan semester 1 dan semester 2 ini hanya dasar dari jurusan Putri, belum masuk ke yang namanya pembelajaran inti dari jurusan Putri. Nah, iya benar ya. Kalau Caca sendiri bagaimana? Apakah ada ikut les atau gimana? Untuk Caca sendiri di semester 1 karena awalnya linjur dan di SMA juga nggak ada yang perkenalan tentang akuntansi ini, jadi Caca ngikutin les dulunya di semester 1. Lesnya pun juga nggak les tatap muka, les online, guru yang mengajarkan di Zoom, tapi alhamdulillah mungkin karena lesnya privat, face to face, bukan face to face tapi one by one, sendiri-sendiri, jadinya lebih paham dan guru lesnya juga ngasih materi, ngasih soal yang membuat Caca paham. Tapi untuk semester 2 ini Caca awalnya ingin mandiri, ingin belajar sendiri dari mungkin dari media sosial, dari sharing dengan cutting. Mungkin itu aja sih yang dilakuin di semester 2 ini. Dan juga alhamdulillahnya semester 2 ini ada program dari HMJ Akuntansi mungkin ya, itu dalam bentuk mentoring yang dapat membantu kita untuk pembelajaran akuntansi sendiri. Gitu sih. Wah, bagus ya. Dan Caca juga excited banget ya untuk mempelajari yang namanya prodi akuntansi, jurusan akuntansi untuk mempelajari tentang yang namanya akuntansi. Nah, iya. Oh iya, kita kan nih satu kelas, satu jurusan nih. Tadi saya bilang ada ikut mentoring. Gimana tuh menurut pendapat Putri? Apakah mentoring ini nih ngebantu untuk kita belajar tentang akuntansi? Gimana pendapat Putri? Menurut Putri, dengan adanya mentoring ini sangat bagus sekali ya. Soalnya kan kita bisa sharing dengan kakak-kakak tingkat yang sudah pernah belajar yang namanya akuntansi. Jadi kita materi yang tidak paham, kita bisa menanya ke cutting materi tersebut. Nah, ya benar. Peran cutting juga sebenarnya nggak hanya sebagai teman atau sebagai orang yang bisa kita tanya tentang di perkuliahan. Cutting itu relasi dengan cutting itu sebenarnya mungkin harus kita punya, harus kita gimana ya sebutnya. Cutting tuh mungkin sebagai penolong kita kalau kita nggak tahu atau kita mau ngelakuin sesuatu gitu ya. Nah, iya betul banget Caca.
Oh iya nih, bahas tentang cutting. Gimana nih, bukan circle, relasi Putri dengan cutting? Apakah menurut Putri susah menjalin relasi dengan cutting atau gimana nih? Dan hubungan relasi dengan cutting itu tergantung dari mahasiswanya sih, bagaimana ia membangun hubungan relasi tersebut. Menurut Putri sih sekarang untuk menjalin hubungan relasi dengan cutting tidak susah-susah banget, soalnya kan Putri juga mengikuti organisasi. Di dalam organisasi tersebut juga Putri bisa sharing dengan kakak-kakak tingkat, dan organisasi Putri tersebut juga berhubungan dengan prodi yang Putri jalani sekarang. Jadi untuk menanyakan sesuatu tentang jurusan Putri bisa menanya ke kakak-kakak tingkat yang ada di organisasi Putri. Itu aja sih. Wah, seru berarti ya. Sebagai selain ikut organisasi sebagai mencari pengalaman, ternyata dengan organisasi tersebut Putri juga mendapatkan relasi yang lebih dengan kakak tingkat. Bagus, bagus. Ya, ya, Cica. Kalau Caca gimana? Di dalam organisasinya membangun hubungan relasi dengan cutting-nya bagaimana? Untuk saya sendiri di PPIPM ini, alhamdulillah dengan saya ikut di PPIPM ini mendapatkan relasi yang lebih atau kenalan-kenalan dengan kakak tingkat yang mungkin nggak hanya dari jurusan akuntansi atau fakultas ekonomi aja, tetapi dari yang lain juga kayak fakultas teknik, fakultas ilmu sosial, fakultas FMIPA gitu. Dan menurut saya ini sangat membantu sih untuk relasi gitu. Wah, bagus banget ya. Berarti cakupan organisasi Caca lebih luas daripada organisasi Putri. Mungkin sampai di sini kita wawancaranya. Dan dengan wawancara ini, Putri bisa lebih mengenal Caca lebih dalam lagi tentang apa saja yang Caca hadapi atau rintangan yang pernah Caca hadapi selama di SMA, dan apa susah dan senangnya selama perkuliahan. Nah, ya saya juga tuh. Jadi dengan wawancara ini saya bisa tahu gimana masa SMA Putri, gimana masa-masa perkuliahan Putri yang mungkin yang kita lakuin sekarang ini secara daring atau online ya. Jadi makasih ya Put, udah mau sharing, udah mau cerita-cerita tentang masa SMA dan juga perkuliahan Putri. Iya, sama-sama Caca. Terima kasih kembali. Oke, dadah, bye.